Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin undangan yang kami hormati, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, acara penyerahan surat keputusan Bupati Toli-Toli, calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja guru formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli tahun 2022. Hari ini Jumat tanggal 13 bulan Mei tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Patriot Baulan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, agar kegiatan ini berjalan hikmat dan lancar, marilah kita berdoa bersama
yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Darwis SPDI. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya memandu doa secara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan mengucap syukur alhamdulillah kami agungkan asma-Mu. Berkat rahmat dan ridha-Mu di hari yang penuh berkah ini kami dapat berkumpul dalam rangka penyerahan surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja buruh tahun formasi 2021 di lingkup pemerintah Kabupaten Toli-Toli tahun 2022. Ya Allah, dengan penuh rasa tawaduk serta hati yang khusyuk, kami mengadas seluruh jiwa dan raga kami guna memohon kehadirat-Mu, limpahan rahmat dan hidayah, agar CPNS dan PPK yang baru ini diberikan ketabahan, kesabaran, dan keteguhan di dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dengan penuh kedisiplinan, kejujuran, dan loyalitas yang tinggi. Kami menyadari sepenuhnya bahwa hakikat dari pengangkatan ini adalah anugerah dan amanah yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, negara, dan bangsa sekaligus kepada-Mu ya Allah. Oleh karena itu, sinarkan cahaya iman di saat kegelapan, hidayah taufik di saat kesulitan, lapangkan jalan yang dilalui, mudahkan persoalan yang dihadapi dengan penuh kearifan, ketulusan, kedisiplinan, dan kejujuran menuju kebenaran. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon perlindungan-Mu. Hindarkanlah kami dari nafsu yang serakah dan menyesatkan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permasalahan. Pertautkanlah hati kami dalam persaudaraan yang saling membantu dalam kebenaran. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami hamba-hamba-Mu yang lemah, banyak kesalahan dan kehilapan. Kami mohon ampunan-Mu dan ampunan untuk orang tua kami, ampunan untuk para pemimpin kami, dan ampunan untuk para pahlawan dan pejuang kami. Ya Allah, dengan penuh kerendahan hati, kabulkanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan hasil kegiatan penerimaan CPNS dan P3K formasi tahun 2021 oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian. Yang kami hormati Bapak Hairul Anwar SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pelaksana kegiatan penerimaan CPNSD dan P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli tahun 2021. Yang terhormat Bapak Bupati Toli-Toli, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia,
yang kami hormati para kepala perangkat daerah yang sempat hadir atau yang mewakili, yang kami hormati para kepala bidang serta rekan-rekan lingkup BKPSDM Kabupaten Toli-Toli, Bapak Ibu para calon pegawai negeri sipil daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berbahagia. Berikut ini kami sampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kabupaten Toli-Toli tahun formasi 2021. Pertama, pelaksanaan tes calon pegawai negeri sipil daerah seleksi kompetensi dasar yang diikuti kurang lebih 1.739 peserta pada tanggal 24 September 2021. Seleksi kompetensi bidang SKB pada tanggal 24 Desember 2021 diikuti oleh kurang lebih 158 peserta. Berdasarkan pengumuman Bupati Toli-Toli nomor 800/3871002/BKPSDM tanggal 24 Desember 2021 tentang hasil akhir penerimaan calon aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli tahun anggaran 2021, maka peserta yang lulus sebanyak 68 orang dengan rincian terdiri dari tenaga fungsional kesehatan sebanyak 36 orang, tenaga fungsional lainnya sebanyak 32 orang. Kedua, pelaksanaan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilaksanakan sebanyak 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 13 September 2021 diikuti kurang lebih 780 peserta dan berdasarkan pengumuman Bupati Toli-Toli nomor 800/259.02/BKPSDM tanggal 24 Januari 2021 tentang penetapan hasil akhir seleksi kompetensi peserta yang dinyatakan lulus dan persyaratan kelengkapan administrasi calon P3K guru. Tahap pertama dan kedua di lingkungan pemerintah Kabupaten Toli-Toli, maka yang lulus peserta tahap 1 sebanyak 47 orang dan tahap 2 pada tanggal 9 Desember 2021 jumlah peserta yang lulus sebanyak 45 orang dengan rincian tenaga fungsional guru sebanyak 92 orang. Demikian laporan hasil pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak tahun formasi 2021 Kabupaten Toli-Toli. Dan kiranya Bapak Bupati Toli-Toli berkenan menyerahkan secara simbolis SK CPNS dan P3K tahun formasi 2021 dan memberikan kata sambutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan surat keputusan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara simbolis yang diwakili oleh nama 1. Dr. Purwo Indra Praja Setiawan SKG sebagai calon pegawai negeri sipil. 2. Janet Leliance Papuko SPD sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan penyerahan oleh Bupati Toli-Toli.
penyerahan selesai, mohon berkenan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Bupati Toli-Toli yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toli-Toli beserta jajarannya, yang saya hormati para kepala lingkup pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli yang sempat hadir. Alhamdulillah Pak, ada Pak Asisten 1 dan beberapa kepala UPD. Saya kira ada beberapa dinas ini yang ada di yang lulus, yang mendaftar di dinasnya. Perkebunan ada, kemudian kesehatan, pendidikan, perkim, ini semua. Pol PP ada mewakili. Di sini Ibu mewakili, karena ini pegawai nanti ini akan masuk di dinasnya kita. Ini adalah tanggung jawabnya kita. Ini tanggung jawabnya sebagai kantor yang masuk di kantornya. Para hadirin yang sama-sama kita berbahagia, mengawali sambutan ini saya mengajak kepada kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin dan perkenannya sehingga kita masih tetap sehat walafiat, sehingga dapat menghadiri pelaksanaan penyerahan SK calon pegawai negeri sipil atau CPNS, SK pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hadirin undangan yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada para CPNS dan P3K yang menerima SK pada hari ini. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Toli-Toli beserta jajarannya atas terselenggaranya kegiatan ini. Selanjutnya saya meminta kepada para CPNS dan P3K yang menerima SK untuk dapat bekerja dengan lebih baik, bersemangat dan bertanggung jawab sesuai dengan instansinya masing-masing. Tunjukkan kinerja terbaik karena saudara-saudari sekalian adalah orang yang terpilih. Tunjukkan pula dedikasi dan loyalitas dalam bekerja untuk memberikan pelayanan publik yang bermutu. Teruslah belajar, memperbaiki diri dan mengembangkan potensi karena tugas dan tanggung jawab yang diemban ke depan akan semakin berat. Patuhi dan ikut segala peraturan dan ketentuan yang ada. Tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi sehingga kehadiran saudara-saudari akan semakin memberikan warna yang positif di instansi tempat saudara-saudari bertugas. Jadikan momentum ini untuk memulai membangun kapasitas diri. Bekerjalah dengan semangat, cerdas, melayani dengan sepenuh hati dan tetap menjaga kinerja, dedikasi serta loyalitas. Hadirin yang saya hormati, jujur, sebenarnya kalau kita bicara soal waktu kesempatan saya, mungkin belum sempat kita hari ini bisa menerima SK, tetapi kami ikut juga berbahagia dengan adik-adik kita yang hari ini. Saya bahagia dengan kelulusannya kita. Ini kan tidak gampang ini, membanggakan orang tua dan juga membahagiakan pada diri sendiri. Karena kelulusannya kita ini betul-betul adalah hasil ilmu kita, sehingga kita hari ini bisa lulus menjadi calon PNS Kabupaten Toli-Toli. Ini kebanggaan kita, luar biasa, sudah teruji kemampuan kita. Karena memang tidak ada rekayasa di sini, tidak ada rekayasa. Semata-mata itu adalah hasil
saudara-saudari, tidak ada orang lain mencampuri. Kami juga ikut berbahagia. Sekarang ingin saya sampaikan bahwa nasib kita hari ini sudah jelas. Nasibnya kita sudah jelas. Tinggal bagaimana kita punya hidup bisa sama dengan yang ada di depannya kita ini. Ini yang ada hadir hari ini, inilah nasib yang baik kepada pegawai negeri sipil. Yang ada di atas Pak Sekda, kemudian Kepala BKPSDM, yang hadir di depan ini kepala-kepala dinas. Inilah hidupnya kita. Tadinya nasib kita hari ini sangat jelas. Saya hari ini menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Toli-Toli. Tapi nasib kita, hidup kita belum tahu seperti apa saya ke depan. Nah tentu mendapatkan hidup kita ini adalah karakter kita. Karena jabatan itu adalah karakter sebenarnya. Karakter yang baik. Nah ketika mampu kita lakukan seperti karakter yang baik sama dengan bapak-bapak yang hari ini menjadi eselon atau sekda, akan insya Allah di antara semua ini akan menjadi orang-orang yang pecah eselon 2. Karena yakin dan percaya tidak semua ini yang hadir hari ini akan yakin dan percaya kita tidak bisa semua akan menjadi pegawai kepala dinas. Tetapi siapa yang mempunyai karakter yang baik, insya Allah saya yakin dan percaya pasti kita adalah generasi-generasi untuk pengganti kita semua ini. Makanya buatlah kita punya diri hari ini. Ciptakan pada diri kita untuk menjadi orang-orang yang diberi amanah. Kapan itu mampu kita lakukan, insya Allah. Karena memang menjadi PNS itu bukan untuk menjadi kaya, tetapi bisa kita hidup yang lebih baik dibanding dengan yang lain ketika kita mampu. Saya menyampaikan di mana-mana, kita ini pegawai negeri sipil ini tidak boleh menjadi orang yang kaya. Tidak boleh, karena memang sudah takaran hidupnya kita itu sudah ditentukan oleh negara. Tetapi bagaimana kita mampu untuk bekerja ikhlas, ikhlasnya kita ini betul-betul ya kalau ada pendapatan, hasil-hasil dari lain, itulah yang menjadi keberkahan buat kita. Makanya saya bilang yang pertama kita menjadi orang yang diberi amanah dan tanggung jawab itu adalah keikhlasan. Ketika kita ikhlas, yakin ada rezeki kita yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh lagi bermacam-macam. Sehingga itulah yang sering saya sampaikan, dan hari ini ada adik saya yang siap untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Toli-Toli. Ini harapan kita. Tidak ada lagi, kita yang hadir di sini itulah menjadi harapan kita, pengganti kita, supaya kita akan lebih hebat daripada kita hari ini. Itu saya punya niat, dan semua kita punya niat ini, insya Allah lah. Sehingga ya saya hari ini sangat berbahagia lah berdiri di hadapan adik-adik saya. Jangan, ini harapan kita. Tinggal sekali lagi saya sampaikan bagaimana hidupnya kita ke depan, karena nasib kita sudah sangat jelas ini. Sudah jadi pegawai negeri sipil dan harus disyukuri, karena yang lain ini banyaknya yang mau menjadi pegawai negeri, tetapi sampai hari ini kasihan juga nasibnya akan tidak berubah-berubah. Tapi kita ini kenapa? Karena ya mungkin ada keterbatasan ilmu sehingga dia tidak lulus mengikuti ujian. Berarti kita sudah punya kemampuan soal intelektualnya kita. Tinggal bagaimana, sekali lagi saya sampaikan soal karakter dan moralnya kita. Itu kalau mau jadi orang yang sukses, perbaikilah karakter kita, kepribadian kita yang harus santun, kemudian loyal pada pimpinan. Karena tidak ada juga orang saya lihat itu yang sukses yang tidak loyal pada pimpinan. Harus loyal, tidak boleh tidak. Karena biasanya orang yang sudah merasa pintar tapi tidak pernah sepaham dengan pimpinannya. Yang saya lihat pada hari ini, saya baru 1 tahun lebih. Kenapa ada orang yang merasa pintar tapi sampai hari ini tidak naik dia punya eselon? Karena kenapa? Karena dia pembangkang. Tidak boleh pegawai negeri sipil itu pembangkang. Harus tunduk kepada pimpinan. Pimpinan apa saja. Kalau kita hari ini menjadi staf, hargailah itu kepala seksi kita, hargailah kepala bidang kita, hargailah kepala dinas kita. Coba berpikir seperti itu. Kapan tidak, yakin dan percaya, yakini pada hari ini kita tidak akan menjadi orang yang sukses. Makanya saya bilang
dengan hari ini kita masih 80%, tanamkan jiwa kita hari ini. Saya ingin mengabdi kepada negara. Kalau itu mampu sudah kita tanamkan pada diri kita dengan ketulusan, yakin dan percaya pasti kita adalah orang-orang yang hebat ke depan. Begitu caranya hidup. Dan juga sekarang tadi saya sudah singgung soal ini 80% sudah bisa digadai kita punya gaji. Sudah bisa digadai, tapi kalau saya janganlah dulu. Nikmati apa yang ada kita sama hari ini, kemudian bulatkan niat kita bahwa bisa masuk di bank, tapi uang ini bermanfaat untuk kita diri sendiri, untuk masa depan kita. Artinya yang pertama-tama yang harus kita pikirkan untuk ambil kredit, apa tujuannya kita ambil kredit? Kan begitu. Itu jangan banyak ini sudah merasa bangga karena sudah menjadi pegawai negeri sipil, sudah mau kepujian kemana-mana. Kan tidak boleh begitu, tidak boleh. Saya kasih tahu kita, saya punya adik-adik ini karena itulah menjadi harapan saya. Jangan setelah sudah pegang uang apa SK, saya mau Pak, saya mau ingin ambil kredit. Janganlah, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, jangan. Boleh ambil uang kredit, tapi sudah dipastikan untuk apa ini. Kalau hanya untuk mau pergi jalan-jalan karena merasa sudah bangga, sudah menjadi pegawai negeri sipil, tidak ada gunanya itu deh ya. Tidak ada gunanya. Tapi ketika kita beli, ambil kredit, saya mau beli investasi seperti tanah, sawah, rumah, ini kan ada masa depan. Kalau setiap tahun kita membuat program untuk hidup kita, insya Allah pegawai pasti akan sejahtera. Jadi makanya saya bilang tadi itu ada cara hidup kita, punya program setiap tahun kita simpan uang kita, saya mau beli setahun depan ini supaya kita punya apa-apa. Jadi jangan selalu hanya muncul di pikiran kita, saya mau dilihat bagus, hebat, kan bukan itu. Sudah bangga kita namanya itu, sudah sombong kalau muncul di hati kita itu, tidak boleh. Kalau itu yang sudah muncul ya tidak akan bisa naik kau punya eselon. Yakin, coba lihat orang-orang yang begitu, yang selalu ingin dilihat hura-hura, yang selalu mau dilihat dia menjadi orang yang hebat, bagaimana juga dia punya nasib? Kan tidak. Tapi coba lihat orang yang punya masa depan, orang-orang yang mau membangun negeri ini, bagus juga dia punya nasib. Saya selalu belajar begini, selalu belajar kepada orang yang sukses, bukan selalu saya melihat orang yang gagal. Belajar saja, biar kita tidak baca buku misalnya, tapi kita melihat orang-orang yang sukses ini semua. Tidak usah kita kemana-mana. Lihat ini, orang sabar, pintar, dan loyal pada pimpinan, santun. Kan ini yang harus dalam kehidupan kita yang kita terapkan. Terapkan itu. Makanya kenapa saya harus banyak bicara hari ini tentang soal itu, karena awal kita bertatap muka pada hari ini, sehingga ini yang kita bawa. Insya Allah masa depan kita sebagai pegawai negeri sipil insya Allah akan menjadi lebih baik. Kan saya yakin tidak ada orang yang tidak mau sukses, tidak ada orang yang tidak baik, cuma caranya yang berbeda. Kan begitu cara, makanya hidup itu cara, tidak ada lain cara yang paling bagus. Cuma memang ada cara yang biasa saya dengar tidak dipakaikan cara, cuma orang yang jatuh. Jadi hidup ini cara, cuma satu yang tidak ada cara, orang yang jatuh. Karena kenapa? Pernah ada orang yang jatuh pakai kendaraan. Saya tanya, kenapa kau jatuh? Dia bilang, saya tidak pakai bagaimana caramu jatuh? Dia bilang, saya tidak pakaikan cara Pak, langsung jatuh. Jadi ya cuma cara yang tidak dipakai jatuh saja, tidak dipakaikan cara. Nah, makanya yang lain itu gunakan dengan cara. Makanya cuma yang tidak bagus juga ini musial kita ini yang tidak kita pakai cara. Tapi ketika kita punya niat yang baik, semua dengan segala cara. Cuma cara yang menghalalkan dengan cara menghalalkan itu tidak bagus. Banyaklah kita sudah belajar dengan agama kita apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa raih itu kehidupan kita. Sudah sangat jelas ini tidak boleh dilakukan. Jangan sama dengan kodok, sifatnya kodok. Kita naik tapi injak orang, kan salah juga kalau begitu. Lompat, tidak boleh. Jadi itu yang harus kita lakukan. Karena saya rasakan ini enak, kita baik dengan orang lain,
akan nasib kita juga akan menjadi baik. Yang kedua, janganlah selalu cari lawan, tidak ada gunanya. Tidak ada. Menjadi pegawai negeri sipil itu betul-betul yang ditunjukkan itu adalah moralnya kita, santun, insya Allah lah. Itu yang menjadi harapan saya, supaya ada yang kita ingat ke depan bahwa kita pernah disampaikan oleh bupati seperti ini. Insya Allah nasibnya kita lah pasti diantara semua ini, ya minimal lah menjadi kepala dinas. Kemungkinan besar ada yang bisa jadi bupati di sini. Tetapi yang intinya memulai hidup itu dengan santun, sabar, itu. Karena biasanya memang itu, saya ulang lagi, biasanya ketika kita mendapatkan lebih dari orang lain, sudah ada rasa kebanggaan. Jangan saya sampaikan kepada anak-anak saya atau adik-adik saya. Itu yang penting. Hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BKPSDM beserta seluruh jajaran yang telah berupaya penuh dan berhasil menyelenggarakan seleksi CPNS dan P3K dengan transparan dan akuntabel. Saya yakin proses penyelenggaraan seleksi ini tidak mudah dan menemui hambatan-hambatan tertentu, namun BKPSDM telah berhasil melampauinya dan kini sudah terpilih CPNS dan P3K yang dinilai terbaik di bidangnya. Tidak banggakah kita? Nilai terbaik ini di antara ribuan orang yang masuk, tapi kitalah yang terpilih hari ini. Penjaringan CPNS dan P3K ini terlaksana transparan dan akuntabel dengan sistem komputer yang mumpuni sehingga terhindar dari praktik-praktik yang tidak baik. Peserta seleksi secara ketat diuji kompetensinya oleh sistem sehingga saudara-saudari adalah orang-orang yang terseleksi secara murni dari kemampuan masing-masing. Oleh karena itu kami berharap saudara-saudari dapat secara aktif berkontribusi dalam kemajuan Kabupaten Toli-Toli. Hadirin yang saya hormati, saya juga berpesan, jadilah pegawai yang dapat menjadi panutan di lingkungan kerja. Berilah contoh yang baik kepada seluruh masyarakat. Begitu juga terkait dengan kepatuhan terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi yang masih belum usai ini. Terakhir, saya minta kepada para CPNS dan P3K untuk secara menyeluruh menguasai bidang tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pelajari hal-hal yang baru sebagai aktualisasi diri, tingkatkan prestasi kerja, hindari berbagai bentuk penyimpangan yang akan berdampak negatif bagi diri keluarga, lingkungan kerja, bahkan masyarakat secara luas. Bekerjalah dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saudara-saudari. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Semoga dengan diangkatnya saudara-saudari menjadi CPNS dan P3K dapat menambah semangat saudara-saudari dalam membangun negeri, khususnya Kabupaten Toli-Toli melalui bidang kerja masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.